Selamat siang. Saat ini kita berada di lokasi situs Candi Wringin Lawang, Trowulan, Mojokerto. Dan saya tidak sendirian. Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 ini kami kedatangan tamu istimewa. Dan saya akan langsung saja bersama beliau. Rahayu. Terima kasih loh Bunda untuk kesempatannya sudah diberikan. Penyediaan tamu yang sangat luar biasa, dan ini nanti masyarakat akan mendapatkan banyak cerita. Nah, ini saya harus manggil apa? Noni, Mbak. Oh, panggil Maci saja. Maci saja. Kebetulan Maci membantu sebagai koordinator di IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia untuk wilayah Pulau Kalimantan. Terus bagaimana bisa sampai ke Pulau Jawa ini, terutama Jawa Timur ini? Kemarin kami mendapatkan undangan dari panitianya Pak Dahlan Iskan untuk hadir di acara saresean Pak Dahlan Iskan, Bunda. Yang di Bima Sakti ya? Betul. Nah, kebetulan juga untuk di Yayasan ABK UMKM untuk adik-adik kebutuhan khusus, Maci sebagai pembina saja untuk fasilitator mendampingi foundernya juga. Kali ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Kami ini kan khususnya media kami, channel kami ini adalah ritus budaya, adat, tradisi yang menyangkut peradaban yang ada di Nusantara ini. Zaman dulu sebagai sejarah, zaman sekarang adalah bukti-bukti peradaban. Dan saat ini kita berada di situs yang sangat luar biasa megah. Pada zaman itu sudah membangun seperti ini, kita tidak bisa bayangkan teknologinya seperti apa, betul. Digunakan ya. Nah, sekarang ini apa yang Makci ketahui tentang kejayaan, kemegahan dari yang namanya Kerajaan Majapahit? Iya. Hal itu juga sempat ditanyakan oleh Pak Dahlan Iskan. Maci cakap bahwa Kerajaan Majapahit itu demikian luar biasa peradabannya. Bahkan di sana utusan kami dari Ordo Ketiga Fransiskan, Beato Odorico, sempat berkunjung dan tinggal di Kerajaan Majapahit, yaitu di daerah Trowulan, Mojokerto ini sejak April 1318 sampai dengan 1322. Jadi 3 tahun lebih. Luar biasa berarti. Dan catatan jurnal beliau itu menjelaskan bagaimana di Kerajaan Majapahit sistem pemerintahannya, kemudian tata kotanya, sekolah budayanya, sistem pengairannya itu demikian luar biasa pesatnya. Bahkan di situ Beato Odorico juga menjelaskan bahwa di Majapahit itu, Kerajaan Majapahit, diajarkan juga bagaimana manusia hidup itu untuk memanusiakan orang lain, Bunda, termasuk memanusiakan alam semesta dengan menjaga dan merawat bumi sekitarnya. Begitu. Jadi kemasyhuran Majapahit yang notabene ya sesuai dengan info yang saya terima adalah 2/3 muka bumi. Itu berarti kemegahannya benar sampai ke negara-negara lainnya. Iya, bahkan di buku tulisannya Beato Odorico itu yang ditulis sekitar sekembalinya sekitar tahun 1329 itu beliau menjelaskan bahwa Kerajaan Majapahit itu memiliki pengaruh yang besar kepada area Asia termasuk dunia. Jadi ditulis sebagai salah satu kerajaan terbesar yang mempengaruhi peradaban dunia. Luar biasa. Bagaimana kita sebagai putra wayah bangsa Majapahit, bangsa Nusantara tidak akan bangga. Padahal bangsa asing sendiri yang kerasan tinggal di sini, belajar tentang peradaban di sini. Nah, untuk selama ini kan kita mencari bentuknya seperti apa, kemudian fondasinya di mana, apa yang ditulis beliau tentang kemegahan bentuk kerajaan, bentuk busana mungkin kuliner. Di buku tulisannya Jurnal Perjalanannya beliau itu, beliau saat berkunjung itu kebetulan raja daripada Kerajaan Majapahit adalah pada zaman Raja Jayanegara. Pada waktu itu ibu kota Kerajaan Majapahit lagi dipindahkan di Trowulan, Mojokerto. Jadi pertama kali penempatan. Jadi beliau terkagum-kagum. Padahal sebelumnya beliau sudah berangkat di Turki, juga melewati India, lalu melewati beberapa kerajaan yang lain. Tetapi tidak ada yang seindah dan semegah Kerajaan Majapahit. Juga tentang pengaturan masyarakatnya itu demikian luar biasanya. Pengairannya, bagaimana ada waduk, bagaimana ada tirta, lalu ada sumur-sumur yang digunakan sebagai tandon air. Jadi ada bagian pos pantaunya kalau misalnya terjadi musim kebencanaan, masa musim kemarau
ataupun musim hujan itu digunakan semua, dan itu sistemnya sudah tersistem dengan baik, dan itu dia belajar di sana sampai dia stay-nya 3,5 tahun lebih. 3 tahun. Seperti yang digambarkan anak-anak cucu ya, yang Iya. mendengar bahwa Majapahit itu semua kerajaan bangunannya itu terdiri dari perak, emas, permata, dan apakah itu benar dalam Iya cerita? benar, karena kalau kita lihat sebenarnya replika yang ada daripada kerajaan Majapahit itu mungkin kita bisa lihat bangunan-bangunan yang ada di Thailand kalau kita berkunjung ke Thailand. Nah, Iya. kalau di tulisannya Beato Odorico itu digambarkan bahwa kerajaannya itu demikian megahnya, bangunan candi-candi, bahkan untuk tempat tangga berundaknya untuk raja itu terbuat dari emas dan perak itu. Oh, berarti benar. Jadi di situ juga beliau belajar bagaimana pengolahan biji besi, lalu emas, di mana pengolahan limbahnya juga tidak merusak lingkungan sekitarnya, karena para bangsawannya, termasuk raja dan para pengurus di pemerintahnya, termasuk juga para penatua dan para pendetanya itu benar-benar memanusiakan alam semesta. Jangan sampai olahan daripada biji besi itu mengotori atau merusak alam semesta. Jadi dijaga kelestarian dan keselarasan tadi Iya, ya. keharmonisannya itu. Bagaimana dengan pada waktu itu kan yang paling terkenal agama yang paling ini ya dianut banyak masyarakat rakyat di sini adalah Kasiwan atau Siwa Buddha, Iya. Kapitayan. Bagaimana dengan keragaman agama lain? Beliau juga menulis di bukunya tersebut bahwa karena adanya sekolah budaya itu, lalu sekolah belajar pengolahan untuk biji besi itu, juga ada banyak petilasan. Itu banyak dari suku-suku bangsa yang lain datang, perwakilan dari Thailand, kemudian datang, belajar termasuk dari kesini. Yaman itu belajar ke sini semua, termasuk yang dari arah China Mongolia itu belajarnya di sini semua. Iya, Tumasik yang Singapura yang kita sebut itu juga belajarnya di sini semua. Iya. Berarti peradaban yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Iya, betul. Bahkan yang menulis itu adalah bangsa lain yang kebetulan beliaunya ada misi khusus untuk menulis sejarah bangsa-bangsa lain, atau ada misi khusus lain pada waktu itu? Karena kebetulan kalau menjadi seorang anggota Fransiskan itu salah satu tugasnya itu harus bisa membuat jurnal perjalanannya untuk bagaimana menselaraskan harmonisasi daripada alam semesta, juga menjaga perdamaian dunia Antar waktu itu, bangsa. antar bangsa seperti itu. Begitu. Jadi itu menjadi bekal beliau untuk menyampaikan laporan kepada pihak Prime Minister kami yang di Assisi, Italia, maupun kepada Yang Mulia Sri Paus seperti itu. Karena kami Fransiskan memang menjaga perdamaian dunia dan juga menjaga setiap artefak-artefak budaya yang ada di dunia Di ini. dunia. Iya, kami mempelajari peradaban itu sendiri. Sangat luar biasa, sangat luar biasa, dan ini sesuatu yang tidak pernah kami duga bahwa ini akan dibuka secara secara nyata, bahwa kerajaan Majapahit benar-benar kerajaan yang punya pengaruh 2/3 muka bumi. Dan ini sangat luar biasa. Mungkin kali ini kita cukup dulu, dan kita bisa ngobrol lagi pada episode yang lebih spesifik lagi. Ya. Terima kasih, Terima Maji. kasih atas waktunya, Bunda. Iya, saya Tetap terima semangat kasih. teman-teman di Trawulan Mojokerto. Menjaga Mari peradaban. kita menjaga peradaban, bentuklah sekolah budaya, Nah. dan lestarikan budaya kita. Terima kasih banyak. Tetap Rahayu, semangat, Rahayu. Saya Enda Kuswantoro dan Cak Lubis dari Prapancawat melaporkan dari Trawulan Mojokerto.